Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kita kaji pada kali ini hadis 1450 dan hadis 1451. Yang pertama yaitu mengenai adab berbicara, dan yang kedua adab ketika kita itu bermajelis. Hadisnya hadis 1450 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna al-akhari hatta takhtalifu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaih wa lafdhu li Muslimin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian bertiga, maka janganlah berbisik-bisik, berduaan saja. Sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian bergaul dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi menjadi sedih, dia itu bersedih." Hadis ini muttafaqun alaih. Lafaznya adalah lafaz dari Imam Muslim, namun sejatinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini diantara ada satu bicara kalau ada 3 orang, jangan sampai hanya 2 orang saja yang berbicara, yang satu tidak diajak, maka nanti akan membuat sedih yang lainnya. Takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Istiqdad, meminta ilmu. Bab, jika lebih dari 3 orang, maka tidaklah mengapa berbicara rahasia dan berbisik-bisik. Jika lebih dari 3, kalau tadi kita bahas berapa? 3. Jika lebih dari 3 tidak kenapa, karena ada 2 bicara, sisanya itu masih ada yang menemani. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalur Jarir, dari Mansur, dari Abu Waqil, dari Abdullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada 3 orang, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa menyatakan yang ketiga. Al-Hafiz Ibnu Hajar membawakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena hadis tersebut lebih lengkap dari hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Mas'ud ya. Lebih lengkap dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud disertakan ilah atau sebab pelarangannya. Nah, kemudian kita lihat kosakata hadis. Fala yatanaja isnani, disebut at-tanaji atau yatanaja. Dia dalam ilmu nahwu itu wazan tafa'ala yatafa'alu, yaitu pembicaraan rahasia. Maksudnya adalah berbicara kepada seorang diam-diam, dan orang ketiga tidak boleh mendengar atau tidak mengetahui apa yang dibicarakan, walaupun ada kemungkinan sebagian kalimat didengar. Dan pengertian melayatanya najis nadi itu juga termasuk juga dalam ini adalah berbicara dengan bahasa asing yang tidak dipahami. Paham maksudnya? Jawa tidak ada bahasa spesifik, ya kan? Kalau di bahasa Jawa itu semuanya bisa paham.
ini kan tidak ada bahasa rahasia. Tapi di beberapa daerah tertentu itu, misalnya di daerah saya di Maluku sana, ada bahasa yang jadi bahasa orang Maluku semuanya bisa paham. Nanti tiap suku itu punya bahasa sendiri lagi. Dia punya bahasa sendiri lagi, spesifik, bahasa spesifik. Kampung ini bahasanya sendiri, yang ini bahasanya sendiri, bahasanya sendiri gitu. Kalau di Jawa sendiri kan, paling cuma beda aksen saja. Kalau di beberapa daerah dia punya bahasa spesifik lagi. Nah itu bisa digunakan sebagai bahasa rahasia. Bisa digunakan untuk bahasa rahasia. Sesama orang Maluku atau orang kampung itu nggak paham. Kalau sudah beda kampung itu sudah nggak paham. Nah, ini yang disebut kalau cuma berdua saja, ada yang ketiga, nah ini nggak boleh dengan bahasa rahasia juga. Bahasa rahasia juga nggak boleh. Atau mungkin suami istri ini ngomong ada tamu, terus ada 3 orang, 2 orang saja yang ngomong pakai bahasa daerahnya. Nah, tidak libatkan ketiga itu sama. Ini termasuk bahasa asing yang tidak dipahami juga masuk dalam larangan ini. Faktornya tadi ya, membuat yang ketiga itu jadi sendiri. Nah, bentuk kalimat dalam hadis ini adalah kalimat berita, yaitu insya. Namun maknanya adalah larangan. Berarti fala yatanaja isnani itu kalau diartikan jangan 2 orang itu saling berbisik-bisik. Ada lagi bahasa lainnya ya, jangan 2 orang saling menggunakan bahasa rahasia yang dia ketiga tidak tahu, dia ketiga tidak memahami. Nah, terus di bawahnya, bagaimana jika yang berbisik-bisik adalah 5 atau 10? Yang mendengarkan 1 orang sendirian, dia saja tidak boleh ikut dengar. Nah, di sini jawabannya sama terlarangnya. Ada 10 orang, 9 orang ngobrol bareng, 1 orang nggak diizinin. Ini malah bahkan bisa lebih parah. Karena masa 9 orang ngomong bareng-bareng, 1 orang nggak diajak gitu. Ini nggak boleh masuk dalam larangan fala yatanaja isnani. Terus kalimat dalam hadis lagi, hatta takhtalitu binasi, sampai yang lain dia ikutkan yang lain di situ turut serta. Jadi maksudkan di sini adalah sampai yang ketiga bercampur dengan yang lain. Artinya yang orang ketiga ini dia berkumpul dengan yang 2 orang tadi. Jadi 3 ini akhirnya ikut ngobrol bareng, tidak 2 saja, yang 1 tidak. Berarti di sini bertambah jumlahnya. Nah, terus disebutkan lagi dalam kalimat selanjutnya, anna dzalika yuhzinuhu. Ini disebutkan ilahnya. Ilah itu sebab larangan. Hukum itu berputar pada ilahnya. Orang ulama buat kaidah, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan aw adaman. Hukum itu berputar pada ilahnya. Hukum itu berputar pada ilahnya. Adanya ilah atau tidak. Nah, kita dapat katakan sebab atau pokok maksud yang sama. Contoh misalnya ilah, pembicaraan ilah. Di masa silam untuk bayar zakat fitrah, Nabi SAW menggunakan so'an bin tamrin atau so'an syakirin, 1 sok dari tamar kurma, 1 sok dari syair gandum. Itu penerapan zakat fitrah di masa Nabi SAW. Di negeri kita di Indonesia penerapan zakat fitrah mau pakai tamar, mau pakai syair, gandum, sulit. Nah, ternyata maksud Nabi SAW ini ilahnya sama, yaitu sama-sama makanan pokok. Maka penerapan zakat fitrah di negeri kita
dari belakang dengan makanan pokok. Itu namanya ilah. Nah, ilah tadi yang dimaksud kok dua orang nggak boleh ngomong rahasia bisik-bisik. Kenapa? Anadari kayak begini, artinya karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Jadi sebab pelarangannya itu karena membuat yang lain itu sedih. Nah, penentuan ilah di sini kalau ini ilahnya itu dengan nos. Ilahnya disebutkan dalam dalil. Namun ada ilah yang lainnya itu yang tidak tersirat, yang tidak termaktub dalam dalil. Kita harus melakukan penyimpulan sendiri. Atau para ulama membuat penyimpulan sendiri. Kalau jadi sebutkan dari kayak begini. Berarti kalau 3 orang tadi, 2 orang yang bicara saja, 1 enggak. Tapi sebab dari kayak begini tidak ada, maka pembicaraan itu tidak masalah. Tanya 3 orang terus 2 ngobrol. Tapi ini kayak gitu. Emang ini penting nih, saya bicara ini penting dulu ya, mas saya dulu dulu ya. Bentar, kita bukan bicarakan kamu. Ini ada urusan lain. Saya bicara dengan dia dulu, bukan rahasia. Tapi ini penting saya ngobrol dengan dia. Maaf, saya kayak ikutkan kamu ya. Nah, kalau kayak gini kan tidak buatnya masalah. Hati tadi ilahnya tadi. Gak membuat dia sedih lagi. Nah, inilah hikmah terlarangnya berbisik-bisik di antara 2 orang tadi, lalu meninggalkan yang ketiga. Tentu yang ketiga akan begitu sedih. Nah, kenapa dikatakan bersedih? Dikarenakan 1, jika mau dianggap husnuzon, orang ketiga tadi mungkin beranggapan bahwa barangkali 2 orang yang dia berbisik tadi tidak melihatnya. Ini sifat suuzonnya. Mungkin 2 orang yang ngomong nggak lihat nih, ada orang ketiga nih. Yang kedua, alasan kedua, jika mau dianggap suuzon, orang ketiga tadi menganggap bahwa mereka berbisik-bisik itu sedang membicarakan jeleknya dirinya di belakangnya. Alias apa? Gibah. Ya kan? Dia sedang gibah. Tapi di belakangnya dia tidak ikutan itu. Walaupun mungkin satu tempat ini di masjid ini, tapi ini dia tinggalin. Nah, ini kosakata dari hadis. Sekarang kita lihat faedah dari hadis. Yang pertama, sempurnanya syariat Islam. Dan Islam benar-benar mengajarkan akhlak yang luhur. Serta Islam memperhatikan maslahat bagi hamba. Maslahatnya apa di sini? Tidak membuat pertemanan jadi rusak, tidak membuat yang lain jadi sedih ketika berteman, tidak membuat yang sering berkumpul, yang sering bergaul itu jadi kecewa. Nah, Islam mengajarkan sampai hal seperti ini diajarkan dalam hadis. Kemudian faedah yang kedua, dilarang 2 orang berbisik-bisik jika ada orang ketiga. Ini secara tekstual yang zahir hadis. Jadi hadis ini menunjukkan maksud larangan adalah larangan haram. Karena diberikan ta'lil, diberikan alasan bahwa itu akan membuat orang ketiga itu jadi sedih. Alasannya tadi sudah disebutkan ada dari kayak ilmu. Terus faedah yang ketiga, jika ada banyak orang berbicara rahasia dan meninggalkan 1 orang yang tidak diajak bicara, maka tentu hal itu lebih terlarang. Tadi kan cuma 2 orang, 1 nggak diajak bicara. Jika ini banyak orang bicara rahasia, ada 1 orang tidak diajak, nah itu lebih berbahaya, lebih membuat 1 orang ini menjadi sedih. Terus faedah keempat, jika ada 4 orang
4 ya. Kenapa? Jika ada 4 orang, lalu ada 2 orang di antara mereka yang berbisik-bisik, 2 orang. Sedangkan yang lain tidak ikut diajak bicara. Masalah apa tidak? Sisa berapa? 2 ini masih bisa ada temannya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di riwayatnya disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad. Terus yang kelima, jika ada 2 orang yang berbisik-bisik tanpa ada orang ketiga, pada awal pembicaraan, jadi cuma 2 orang awalnya, orang ketiga belum datang. Kemudian orang ketiga datang, orang ketiga hadir, maka pembicaraan tadi tidaklah bermasalah karena tidak ada makna terlarang seperti yang dimaksudkan dalam hadis. Ini orang baru datang, 2 orang yang ngobrol ini menjadi ngomong rahasia. Tapi karena ini baru datang, dia tidak ikut juga diajak, maka tidak masalah. Karena tidak lagi, otomatis tidak lagi bicarakan dia di sini. Terus faedah yang ke-6, larangan berbisik-bisik ini dikarenakan akan mengganggu muslim yang lain. Namun kalau gangguan itu tidak ada, maka tidaklah masalah. Misalnya 2 orang berbisik-bisik ketika itu ada jamaah yang banyak, atau ada 2 orang berbisik-bisik namun sudah minta izin kepada orang ketiga, di sini tidak masalah. Berarti buat grup WA tanpa ngajak yang lainnya, boleh ada dia? Ya? Cuma KPM aja, nggak ngajak yang lainnya. Ada masalah? Nggak ada masalah untuk dikeluarkan. Nggak ada masalah. Kecuali ini, kalau kasus masyarakat sudah ada grup 1 RT. Sekarang kan RT itu punya grup. Namun ada ibu-ibu yang nggak cocok dengan ibu-ibu yang lainnya. Terjadilah perpecahan. Ibu yang satu frekuensi ini buat grup lagi untuk dibanding dia tidak masuk grup. Masalah apa ya? Masalah. Dia kenapa buat grup itu lagi? Cuma untuk merusak aja grup yang lain itu, yang itu grup tutup. Kalau mau dibilang bisik-bisik, tidak masuk di situ. Sebab ilahnya sama, membuat yang lainnya kecewa. Ngapain mereka buat grup lagi sendiri? Tujuannya apa? Rahasia lagi. Ternyata grup ini nggak suka dengan grup yang utama, yang lainnya kita suka dibuat sama sendiri lagi. Membuat orang lain kecewa. Itu penerapan hidupnya modern saat ini. Terus hadis 1451 ini ada bermajelis, tadi ada berbicara. Jadi sebagian saja dari ada berbicara. Dari Ibnu Umar, dan saya tambahkan kalau ada bermajelis ini saya tambahkan dari buku saya Mas Santri. Ada bermajelis yang lain ini juga baru 1 bagian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Dia usir yang lain, kemudian duduk di tempat itu. Namun ucapkanlah, berilah kelonggaran dan keluasan tanpa mesti mengusir orang. Hadis ini
muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir hadis dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Istizan, yaitu tentang masalah meminta izin. Bab firman Allah, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu." Ini firman Allah Subhanahu wa taala ayat 11. Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Hadis ini dari jalur Rafi Abdullah bin Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, tidaklah boleh seseorang menyuruh seorang berdiri di tempat duduknya, namun lafaznya adalah dari Muslim. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi, summa yajlisu fihi, walakin tawassa'u wa tafassa'u, wa kana Umar idza qama rajulun min majlisi lam yajlis fihi." Janganlah seseorang di antara kalian menyuruh berdiri lainnya dari tempat duduknya, kemudian akhirnya ia sendiri duduk di tempat itu. Tetapi berikanlah keluasan, yaitu keluasan tempat serta kelapangan pada orang lain yang baru datang. Coba lihat praktik dari Ibnu Umar. Umar diriwayatkan di sini, di praktiknya ini. Ibnu Umar, apabila ada seorang yang berdiri di tempat duduknya karena menghormatinya, karena menghormati Ibnu Umar akan, sudah, kamu sini aja. Ibnu Umar datang, akhirnya Ibnu Umar dipersilakan. Maka Ibnu Umar tidak suka duduk di tempat orang tadi, karena orang itu sudah datang duluan. Walaupun Ibnu Umar ini seorang tokoh, sahabat terkemuka, dia tidak sedang diperlakukan seperti itu. Kosa kata hadis, la yuqimu, janganlah menyuruh orang itu berdiri. Huruflah di sini sebenarnya bermakna nafi, yang artinya tidak. Dalam riwayat yang disebut la yuqimanna, yuqimanna. Ini juga masih bermakna masih bermakna tidak, tapi ada taukid. Jadi bermakna janganlah menyuruh orang itu berdiri. Berarti kamu jangan suruh orang berdiri ya. Ini kalimat tegas. Artinya janganlah seorang menyuruh berdiri dengan lafaz larangan dan non-taukid. Nah, berarti layan di sini jadi la nahi. La yang artinya larangan. Janganlah menyuruh orang itu berdiri dengan tambahan non-taukid. Nah, dalam lafaz Bukhari digunakan kata naha yang artinya dilarang. Berarti dengan makna janganlah. Jadi kita bisa artikan makna la yuqimu itu janganlah menyuruh orang berdiri. Terus tafassahu wa tawassa'u, maksudnya adalah lapangkanlah. Lapangkanlah tempat supaya ada yang dapat tempat untuk duduk, serta merapatkan satu dan lainnya supaya ada yang bisa mengambil tempat untuk duduk. Nah, berarti kalau masih ada space, masih ada tempat longgar, nah buat buka lagi biar yang lainnya itu bisa masuk. Kalau misalnya tempatnya sangat-sangat sempit, nah itu yang dimaksudkan. Tanpa menyuruh orang lain itu untuk berdiri, tanpa menyuruh orang lain untuk berdiri. Baik, faedah dari hadis. Satu, diharapkan menyuruh yang lain berdiri dari tempat duduknya, lalu ia sendiri duduk di situ. Tidak boleh. Ini sebabnya apa? Kalau kita sudah duduk terus disuruh pergi dari situ, padahal sudah duduk dari tadi. Mana enggak? Hah?
Kan buat orang lain jadi kecewa sekali. Ngapain dia selesai pergi dari sini? Oh, saya sudah dapat duluan kok. Nah, hubungan jadi retak. Bisa ada yang emosi, bisa ada yang marah di situ. Maka di antara tujuan syariat itu tidak membuat hubungan itu retak, hubungan itu jadi rusak. Contoh, dalam hal jual beli. Nabi SAW mengatakan, la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan saudara. Bisa jadi bentuknya masih tawar-menawar, masih ada kemungkinan dibatali, tapi yang lainnya masuk. Bisa jadi kemungkinan yang kedua, transaksi sudah terjadi, deal. Terus penjual kedua masuk, dia bilang, oh, kamu beli dengan situ berapa? 500. Wow, kalau dengan saya bisa kasih turun 350 aja, kemahalan itu. Penjual dua kan datang. Apa yang terjadi juga? Kalau seandainya si konsumen ini akhirnya beralih ke penjual kedua, apa yang terjadi? Hah? Yang mana yang mau berantem itu? Penjual pertama dan penjual kedua. Oh, kalau dia tahu, oh gara-gara kamu ya, waktu saya tungkap di jalanannya, awas. Lewat jalan sini ya, lewat kompleks saya tunggu aja kan. Kamu ambil langganan saya, buat konflik, berantem itu. Itu yang dimaksudkan dengan hadis la wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah salah seorang di antara kalian itu menjual di atas jualan saudaranya. Sebabnya apa tadi? Oh, bisa berantem ini. Oh, saya sudah dapat langganan tuh gara-gara ini aja. Tunggu dulu nggak jadi, baru masuk. Sama juga Nabi SAW katakan, janganlah mengkhidbah di atas khidbahan saudaramu. Nih, ini sudah datang laki-laki pertamanya, deal ini. Datang laki-laki kedua, kendaraannya lebih keren. Nah, kendaraan masih kurang cukup. Gajinya luar biasa, tambah good looking lagi. Akhirnya si perempuan ini mikir-mikir, ini mau lamar ini, padahal dia sudah dilamar. Cancel, batal. Masuk dengan laki-laki kedua, disetujui. Apa yang terjadi antara pengkhidbah pertama dengan pengkhidbah kedua? Apa yang terjadi? Hah? Konfliknya, konflik itu tunggu batal dulu. Atau yang pengkhidbah pertama bilang, maaf saya nggak jadi dengan ini, kamu aja yang masuk, nggak masalah, disetujui, nggak ada masalah. Itu contoh syariat mengatur hubungan seperti itu biar tidak terjadi konflik. Sama seperti ini juga. Ya, orang sudah datang duluan kok. Dia sudah nempati itu duluan. Kenapa yang lain datang? Dan ini jadi kaidah. Ini jadi kaidah. Orang yang datang duluan itu lebih berhak pada tempat itu. Orang yang datang duluan dia lebih berhak pada tempat tersebut. Contoh sederhana lagi, sholat berjamaah di masjid. Siapa yang datang di sholat duluan? Contoh, dia sudah tahu. Biasanya kita kalau mau pergi, ada sesuatu, saya tinggalin dulu kan. Dia tahu saja ada, atau dia mungkin tahu bukunya di situ. Dan orang maksudnya sudah tahu kan, oh ini punya orang ini kan, paling kan tanya kan, ini punya siapa ya? Oh maaf, itu ada Pak ini lagi ke toilet mas. Oh iya, nggak usah dikasih. Kalau ada yang datang langsung singkirin itu. Apa-apaan ini? Booking tempat orang mau sholat kok. Tapi sendiri dia kan toilet. Dia balik, dia lebih berat pada tempat ini
karena dia datang duluan, maka yang baru datang nggak boleh ngusir dia. Dolim, nggak boleh. Yang lebih duluan datang itulah yang lebih berhak pada tempat tersebut. Sama nanti kalau kayak jam malam ini sama perlengkapannya. Kalau ada yang di depan tempat jualan duluan, gitu, dia lebih berhak. Dia di luar kok. Dia datang pelajarnya telat dari mendapat tempat ini, nah, cari tempat lain, tempat jualan. Harus ternyata oleh orang lain, dia lebih berhak daripada yang datang pelajaran. Terus meja yang kedua, dianjurkan untuk memberikan keluas ketika duduk dalam majelis. Bentuknya gimana? Bentuknya bisa dengan menyuruh untuk melapangkan tempat. Mas itu masih bisa, itu masih sedikit dong, kanan kiri dong, ini saya sama ini berdua masih bisa masuk. Menyuruh untuk melapangkan tempat supaya kalian bisa masuk, duduk, atau bisa pula menyuruh merapatkan tempat dulu sehingga yang lain punya peluang untuk masuk. Nah ini diperbolehkan. Terus faedah hadis yang ketiga, hendaklah bisa mengajarkan pada yang lainnya agar tidak perlu berdiri untuk mempersilahkan yang lain yang mau datang untuk duduk di tempatnya. Sudah, kalau kamu sudah duduk, sudah dapat tempat itu sudah. Seperti tadi sikapnya siapa tadi? Ibnu Umar tidak mau, karena dia tidak senang orang lain relakan tempatnya demi dia. Jadi ada orang yang sudah datang dia nunggu 1 jam dapat tempat itu, sudah dia Ibnu Umar yang baru datang ya sudah. Kalau memang dia datangnya telat, tempatnya yang mana kosong, tempati tempat itu. Terus faedah yang keempat, kalau ada yang duduk lebih dahulu kemudian dengan senang hati mempersilahkan yang lain duduk di tempat duduknya, maka asalnya masih dibolehkan. Nah, terus gimana dengan sikap Ibnu Umar tadi? Ya di sini ya. Perbuatan Ibnu Umar yang telah disebutkan tadi ini sikap warok. Sikap warok dari Ibnu Umar. Warok itu apa? Enggak bisa kalau bab yang akhlak ini selesai kita masuk ke pembahasan warok. Warok itu apa? Kalau di sini bahasa bebasnya sikap kehati-hatian. Sikap kehati-hatian. Pernah ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sikap hati-hatinya dia juga itu. Ada keponakannya datang. Terus datang diceritakan bahwa ini keponakannya ini pakainya tipis, perempuan, pakainya tipis. Bagian J berarti bagian dada di sini itu kelihatan. Dia tembus. Aisyah tahu, kemudian Aisyah bilang, suruh ambil khimar yang berbalik, bawa sini, bawa sini. Terus si Aisyah pakaikan pada keponakannya ini jilbab yang tebal tadi supaya dia lebih menutup aurat, ya, lebih terjaga. Aisyah saking waraknya perhatian pada keponakannya sendiri. Supaya pakai jilbab ya. Dan di sini jadi pelajaran syarat pakaian wanita atau kriteria pakaian wanita itu tidak tembus pandang, baik pada bagian kepala, jilbabnya maupun dada ke bawah. Jadi sebaiknya tidak dengan jilbab yang tipis. Contoh warahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi kita balik tadi yang alasannya Ibnu Umar berkata sikap orang. Sikap orang di sini disebabkan 2 hal. Satu,
Boleh jadi orang tersebut sungkan kepada Ibnu Umar, lalu dia bangkit berdiri dengan perasaan tidak enak. Nah, satu pelajarannya di sini adalah Ibnu Umar ini tokoh sahabat. Menunjukkan bahwa orang tadi itu menghormati tokoh sahabat. Maka pelajaran adab yang bisa diambil adalah hormatilah ya, yang jadi tokoh, yang jadi guru, agar ilmu itu jadi berkah. Maka dia persilakan seperti itu. Walaupun Ibnu Umar orangnya dia nggak mau, dia sikap Ibnu Umar. Namun yang jadi orang lain ini dia tetap mau menghormati Ibnu Umar nih. Menghormati ulama nih, Ibnu Umar, sahabat yang punya banyak hadis. Walaupun orang yang dihormati nanti nggak mau, itu urusan lain. Yang penting itu hormati dulu. Terus, yang kedua, sikap orang di sini disebabkan dua hal. Yang kedua, mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara kurba atau ibadah yang kita sebut isar, itu hukumnya makruh. Ingat di sini ada istilah isar. Isar itu mendahulukan orang lain padahal kita sendiri butuh. Apa tadi? Mendahulukan orang lain padahal diri kita sendiri butuh. Dari sini disyaratkan berarti isar ada dua macam. Yang pertama, isar untuk urusan akhirat. Contoh, ini rebutan sang pertama ya. Biasanya sebagian orang itu, oh Pak, jenengan mau Pak, jenengan aja. Ini isar dalam urusan apa? Akhirat kan? Harusnya apa? Yang kita lakukan apa? Lomba-lombaan siapa yang duluan. Jelas gak? Namun sebagian kan mikir kan, oh Mak, jenengan aja Mak. Kalau yang lebih awam lagi, oh jelas Pak, jenengan aja saya di belakang ini gak apa-apa. Harusnya lomba-lombaan. Maka tadi yang dimaksud isar dalam urusan akhirat ini yang tadi disebut makruh. Lomba-lombaan mana yang terdepan? Pasti itu khairat di sini. Terus yang kedua, isar dalam urusan dunia. Contoh apa? Yang paling berat itu antri makan. Boleh nanti donat di luar ya. Yang depan itu kadang mungkin dirinya sendiri lah, yang belakang sudah kamu belakang saya kamu telat ya. Bentuk kisahnya di mana? Ada yang lihat yang sepuh, yang lebih tua, lupa dengan dua Pak, gitu. Bukan main siku-siku aja, dia lagi. Main potong-potong aja kalau kayak gitu, main potong-potong aja kalau bisa saya buat duluan gitu. Kalau urusan makan, urusan perut itu paling sulit bisa ini. Apalagi kalau sudah lapar. Benar nggak? Nah, isar dalam urusan dunia dianjurkan. Kan tadi urusan dunia kan? Coba urusan apa? Makan. Apa ada sebabnya isar dalam urusan dunia? Oh banyak. Tidak lagi ada. Saya kumpulkan beberapa kisah itu ada di media.com. Saya cari dengan kata isar. Nanti dapat kisahnya kan? Contoh kisahnya Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talha. Ummu Sulaim ini nama aslinya itu Rumaisa atau Rumaiso. Baru tahu kan? Jadi Rumaiso.com itu. Ummu Sulaim itu dia
Abu Talha, dia cuma minta sama Abu Talha apa pahalanya? Pokoknya masuk Islamnya kamu. Nah, suatu saat Nabi SAW tawarkan kepada para sahabat, saya punya tamu, siapa yang mau layani tamu saya? Awalnya Rasulullah cek dulu di rumah. Oh, nggak ada makanan muslim, nggak bisa layani tamu. Itu tanda saking sebutnya dia. Kemudian Nabi SAW tawarkan ke sahabat, siapa yang mau ini? Layani tamu saya di rumahnya. Ngacunglah Abu Talha. Abu Talha nggak main pikir dulu ini. Oh, saya mau Abu Talha. Dia coba main pikir dulu ada apa di rumah. Dibawalah tamu tadi. Ternyata cuma punya stok makanan untuk bayinya Abu Talha. Tapi kan tamu sudah datang nih. Maka cara pertama adalah karena bayinya ini ada, Abu Talha minta pada Ummu Sulaim, besok tidurkan bayinya dan suruh dia tidur. Bukan suruh dia tidur, dia bobokkan. Pokoknya jangan sampai dia bangun. Terus masak. Masak yang cuma jadi stok untuk bayinya seharusnya. Jadi dia butuh kan? Butuh. Kemudian makanan sudah siap. Tapi makanan ini hanya bisa untuk si tamu. Tuan rumah nggak bisa. Maka Abu Talha suruh Ummu Sulaim, Abu Talha itu punya naik untuk matikan lampu, biar gak ketahuan kalau mereka itu gak ikut makan. Kemudian Abu Talha cuma bawa keluar piring. Kemudian tamunya dikasih sajian makanan tadi. Nah, ketika tamunya itu makan, Abu Talha bunyikan apa? Bunyikan apa? Piring, seolah-olah makan. Gelap, karena lampu sudah dimatikan, penerangan sudah dimatikan. Tidak selesai. Tamu alhamdulillah sudah selesai dilayani. Kemudian dilaporkanlah berita ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semalam gimana tamu saya sudah dilayani? Alhamdulillah Rasulullah sudah. Saya ditanya semalam itu dibawa ke Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah tertawa mendengar cerita mereka berdua. Kalian tidak punya apa-apa, nekat melayani kami. Itulah yang dimaksudkan dengan Isa. Urusan apa tadi? Makanan. Coba pikirkan, Isa ini dermawan atau tidak? Ataukah lebih dari dermawan? Lebih dari dermawan. Karena dia tidak mikir lagi, dia padahal tertutup. Itulah yang dimaksudkan dalam surat Al-Hasyr, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa yusiruna, orang-orang Madinah, kaum Ansar, mereka itu mengutamakan saudara mereka dari kaum Muhajirin, padahal diri mereka sendiri butuh. Itulah yang dimaksud dengan apa? Isa. Maka sikap tadi Ibnu Umar nggak mau ya. Ibnu Umar itu utamakan yang lain. Walaupun dia butuh duduk di situ juga kan. Berarti Ibnu Umar lakukan apa di sini? Isa. Berat nggak? Lebih berat sedekah atau Isa? Hah? Lebih berat mana Pak? Lebih berat sedekah atau Isa? Sedekah itu biasanya dari sesuatu yang sisa. Betul nggak? Kalau Isa itu dari sesuatu yang kita masih butuh. Lebih berat mana? Isa. Berarti kalau orang sudah Isa ini ada, maka dilanjutkan ayat tadi. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Wa may yuqashuha nafsihi. Siapa yang selamat dari sifat syuh, pelit? Bagaimana mungkin disebut pelit tadi itu? Uang yang kebetulan dia aja dia dahulukan orang lain. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ayat yang menyebutkan syuh nama ini menyebutkan asalnya sifat dasar manusia itu syuh. Imam Al-Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Khaib itu menyebutkan sifat dasar manusia itu adalah musyahah. Sifat dasar manusia itu adalah musyahah.
Musyahah adalah pelit. Kalau sudah dapat, sulit mengeluarkan. Kalau nggak percaya, coba. Contohnya, saya langsung kasih contoh konkret. Masalah waris. Anak 4 sudah dibagi rata. Anak 2 laki-laki, 2 perempuan sudah dibagi rata. Ternyata anak yang satu itu ngaji, dia dapat petunjuk dari Allah. Bahwasanya laki-laki harus dapat 2 kali dari perempuan. Dia bawa ilmu ini ke saudara-saudaranya. Pertanyaannya, waris yang sudah dibagi mungkin nggak ditarik lagi dibagi ulang? Mungkin nggak? Waris yang sudah dibagi mungkin nggak dibagi ulang lagi? Mungkin. Jangan terlalu banyak teori kali ini. Jawab jujur aja. Mungkin. Susah. Itulah kenapa tadi sifat dasar manusia itu pelit, susah keluarin. Sudah dapat nggak mungkin keluarin, kecuali dipaksa. Maka asalnya zakat itu memaksa orang pelit untuk keluarkan zakatnya. Karena kalau tidak disebut dipaksa, dia nggak akan keluarkan. Padahal cuma ditarik berapa? 2,5%. Minimal. Masih ada 5%, masih ada 10%, masih ada 20%. Kalau tidak dipaksa, nggak akan keluar tuh. Maka jadinya kewajiban. Kamu punya simpanan kan? Simpanan untuk dikeluarkan. Maka bedanya dari apa? Sifat dasar manusia kita apa? Show, klik. Sehingga kalau dia keluarkan sedekah, maka itu untuk membuktikan bahwasanya dia ini orang yang jujur mau mengeluarkan. Maka sedekah itu berasal dari kata asidku, jujur, untuk membuktikan bagaimanakah dia dalam mengeluarkan harta tadi. Mau nggak? Itu maksudnya. Baik, balik ke Isar tadi ya. Isar ada berapa macam? 2. Pertama, Isar terkait dengan urusan agama. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian yang kedua, Isar terkait urusan dunia. Hukumnya apa? Sunnah. Dan Isar itu artinya mendahulukan orang lain, padahal orang lain itu padahal kita sendiri butuh. Kita kasih ke orang lain. Terus artinya, oleh karena itu tidak menduduki tempat tersebut agar orang yang berserakan dulu di tempat itu tidak melakukan perkara yang makruh, khilaful aula, karena tidak usah dalam masalah agama. Sebenarnya makruh dan khilaful aula ini berbeda. Khilaful aula itu antara mengubah, khilaful aula makruh. Jadi antara mengubah dan makruh. Tengah-tengah antara mubah dan makruh. Contoh perkara khilaful aula. Ini dalam hal wudu. Saya urutkan. Mubah dulu. Saya meminta si A untuk mengambilkan air agar saya bisa berwudu. Meminta tolong mengambilkan air hukumnya mubah. Boleh. Yang kedua, ini disebut khilaful aula. Saya minta mengambilkan air sekaligus tuangkan. Ya, nuangkan air. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i disebut khilaful aula. Menyelisih yang utama. Terus yang ketiga, untuk meminta tolong lagi. Sudah ada air, minta ke yang ngambilkan itu pas sekalian cucikan tangan saya untuk wudu. Mencucikan anggota wudu, hukumnya makruh. Terus yang keempat ada wajib, yaitu untuk orang sakit. Dia meminta untuk diwudukan, hukumnya wajib. Contoh perbedaan makruh dan khilaful aula. Jadi makruh dan khilaful aula sejenisnya berbeda.
Dan perlu diingat bahwa mengutamakan orang lain adalah tindakan yang terpuji dalam urusan dunia, bukan dalam urusan ibadah. Sebagaimana kata ulama Syafi'iyah. Ya, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia itu yang baik, bukan dalam urusan ibadah. Kalau untuk urusan ibadah apa? Siapa yang duluan? Terus faedah kelima, itu nomor 5, itu nomor 1. Jika syariat ini diikuti, umat Islam akan nampak saling mencintai, bukan saling menjauhi dan membenci. Karena tadi kan orang yang sudah datang duluan, dia nggak suruh berdiri ya. Dia tanya maksudnya dia hormati yang lain, dia cintai yang lain. Terus faedah yang terakhir, di antara bentuk sikap tawadhu, jika ada yang mengagungkan kita, maka kita menyatakan diri kita biasa, tidak merasa di atas dari yang lain atau merasa istimewa. Itu seperti praktek dari Ibnu Umar tadi. Ibnu Umar itu tidak mau dipersilakan duduk di tempat duduknya orang karena tawadhunya Ibnu Umar. Padahal Ibnu Umar itu tahu kok yang harus dihormati, tapi dia nggak mau. Dia nganggap dirinya biasa-biasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang mantap. Baik, selanjutnya yaitu untuk tanya jawab. Monggo buat jamaah bisa langsung bertanya ke Ustaz. Mohon maaf, sebelumnya ada pengumuman mobil plat BE 1343 SF. Jadi diharapkan untuk memindahkan karena mengganggu pekerjaan di sebelah. Demikian. Monggo buat jamaah ada yang bertanya. Ustaz, ini pernah saya alami di teman-teman ketika saya sedang menanti sebuah rumah sakit. Saya berdiri dan karena tidak takut di lama, atau tidak takut di lama karena perbedasan saya. Dan ada anak muda yang meneruskan sepatu duduk, terus juga nggak enak benar, tapi dia terus duduk saya. Duduk dan kalau duduk lah berdialog nyata, saya bermain tahun itu. Nggak apa-apa diterima. Kalau didengar itu nggak apa diterima. Kalau tadi cuma sikap waroknya Ibnu Umar aja. Ibnu Umar dipersoalkan dia pun nggak terlalu duduk gitu. Beda dengan kondisi ini kan? Diterima. Ada lagi? Ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin saya tanya untuk tiga dengan bab ini boleh? Jadi begini Ustaz, kebetulan saya ada usaha dengan teman-teman saya, ada 5 orang, dan salah satu teman saya ini menggelapkan uang senilai sekitar 100 juta. Awalnya si orang ini tidak ngaku, tapi setelah kita menggalikan memberikan bukti berupa transaksi rekening koran, dia hanya mengaku. Terus kemudian ada salah satu usaha saya yang lain, masih berkaitan usaha yang pertama, itu barang-barangnya sempat hilang sekian juta, tapi itu baru dugaan saya pada si orang yang pertama tadi. Ini saya tidak punya bukti berupa rekaman CCTV ataupun apa, tapi saya mempunyai saksi 2 karyawan saya mengambil barang tanpa membayar. Tapi itu tidak tahu jumlahnya berapa dan seberapa sering, dan apakah ketika toko tutup pun dia masuk ke toko saya atau tidak, saya kurang tahu, karena dia bisa mempunyai akses ke arah toko saya itu. Nah, di sini saya mau menanyakan apakah apabila nantinya saya menduga si teman saya tadi itu mencuri barang di situ di toko saya yang kedua tadi, dan dia mengaku,
apakah saya boleh minta ganti rugi kepada dia walaupun bukti saya hanya berupa saksi, bukan bukti CCTV ataupun apa seperti itu, Pak? Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kata Nabi SAW, dia menuduh patutlah datangkan bukti, sedangkan yang dituduh dia cukup bersumpah. Maka kuatnya dengan dia datangkan bukti kalau dia melakukan perbuatan yang keliru tersebut. Kalau ada bukti kuat, ya dia bisa kembalikan sesuai dengan minta, berarti sesuai dengan bukti. Namun kalau buktinya tidak kuat, ya nanti dia akan semau dia. Apabila misalkan saya mendatangkan saksi yang karyawan tadi ada dua tadi dan kemudian dia mengakui akhirnya bahwa dia mengambil barang sekian senilai yang saya tuntut seperti itu, apakah itu sesuai syariat atau tidak, Pak? Sesuai kalau memang itu memang terbukti dia ngambil sedikit, dan boleh tuntut seperti itu. Assalamualaikum. Allah. Ada lagi? Halo. Tuh. Sudah utara. Ini dulu ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Kita bisa ketemu lagi di kesempatan Selasa pekan depan berikutnya. Sekian kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi